Ada seorang yang sedang dikejar-kejar oleh malaikat Israil, sang pencabut nyawa. Ya. Malaikat Israil sedang mengejar dan ditugaskan untuk mencabut nyawa seorang laki-laki yang saat itu kemudian melapor dan memohon pertolongan kepada Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, teman-teman jamaah pengajian online yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membacakan kitab Marah Labid ataupun Tafsir Munir, buah karya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bidang tafsir. Kita akan memulainya pada awal ayat di juz ketiga, ataupun tepatnya pada surah Al-Baqarah pada ayat 200 pada ayat 253. Ya. Mohon maaf sebelumnya jika memang nanti dari pembacaan maupun penjelasannya ada yang keliru, namun insya Allah saya akan bacakan sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab Marah Labid, juga ditambah dengan beberapa keterangan dari kitab yang lain masih seputar ilmu tafsir atau kitab tafsir. Di antaranya ada Tafsir Jalalain dan Hasyiah As-Sawi, kemudian Tafsir Al-Maraghi karangan Syekh Mustafa Al-Maraghi, dan satu lagi yakni Tafsir Hadaiqur Ruh war Raihan karangan Imam Al-Harari. Namun sebelumnya sama-sama kita berkirim Fatihah untuk para muallif kitab ini dan untuk para guru, para alim, para ulama, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dari buah karya para beliau ini. Biniyatil qabul wal wusul bijahi sayyidir rusul ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram, thumma khususan ila muallif kitab Marah Labid Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa wali kitab Tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa ila hadrati Syekh Imam As-Sawi wa ila hadrati Syekh Mustafa Al-Maraghi ila hadrati Imam Al-Harari thumma ila man ajazani kahijiz bibani syafi ila hadrati Haji Ahmad Matin bin Haji Jawahir ila hadrati Haji Jawahir bin Haji Abu Bakar ila hadrati Izzuddin bin Haji Jawahir. Nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa afadha alaina min barakatihim susan ila ruhi ummi Hajjah Ra'yah bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kitab Marah Labid cetakan Al-Haramain, cetakan lokal ya, itu juz 3 itu di halaman 72. 5 baris dari bawah halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum ma kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Tilkar rusulu ay jama'atur rusuli. Mereka itulah para rasul ay jama'atur rasuli, yakni sekelompok para utusan. Kenapa di sini menggunakan kata tilka yang merupakan bagian daripada isim isyarah yang menunjukkan makna yang jauh ya, lil bu'di. Padahal bisa saja menggunakan kata hadzihir rusulu, kan tetapi di sini menggunakan lafaz tilka yang artinya terjemahnya kurang lebih mereka itulah atau itulah para rasul, itulah para utusan. Ini dalam beberapa keterangan di kitab tafsir yang lain tentu bukan berarti sebatas pemilihan kata tanpa arti, kan tetapi lafaz tilka ini mengandung makna bahwa para rasul yang akan diceritakan pada ayat ini adalah mereka rasul-rasul yang jarak hidupnya cukup jauh dengan masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja nanti nabi yang akan diceritakan pada ayat ini, yang kurang lebih sebagian dari sekian nabi ada yang diunggulkan dengan beberapa keunggulan dan keistimewaan dari Allah, yang mana keistimewaan itu tidak semata-mata diberikan kepada nabi dan utusan yang lainnya. Nah, jadi kata tilka itu mengandung arti itulah para rasul. Jadi penekanan maknanya menunjukkan bahwa jarak para rasul yang akan disebutkan ini cukup jauh dengan turunnya wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Atau alasan lain mengatakan bahwa penggunaan kata tilka di sini yang maknanya lil ba'id, jauh, isyarah jauh ya, menunjukkan bahwa begitu tingginya derajat para rasul yang akan disebutkan pada ayat ini, yang begitu tingginya derajat mereka sehingga lafaz tilka yang pantas digunakan. Ini menurut sebagian pendapat para mufassirin. Makna tilkar rusul itu ay jama'atur rusuli. Kalau rasul itu satu ya, utusan. Tapi kalau rusul itu bentuk jama' dari kata rasul, maka maknanya banyak, beberapa rasul. Kalau bicara jamak berarti lebih daripada 3, minimal 3. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Yang kami unggulkan ba'dahum, sebagian mereka, ada ba'din atas sebagian yang lainnya. Fi maratibil kamali, dalam beberapa tingkatan kesempurnaan. Jadi 8 maratib itu termasuk ke dalam isim ghair munsharif,
wazannya mafa'il, harusnya dia dijarkan dengan fathah fi marotiba, kan tetapi tergugurkan hukum jar dengan fathah ketika lapan marotib atau isim ghair munsharif ini dimudofkan kepada kalimat setelahnya, ya. Kalau dalam alfiyah dikatakan wa khussa bil fathati ma la yansharif wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudab au yaku ba'da al radif, begitu kira-kira. Bi an khassasnahu biman qabatin laysat li ghairihi. Dengan apa Allah meninggikan derajat kesempurnaan para rasul yang akan disebutkan di sini, yaitu dengan cara bi an khassasnahu dengan cara Allah mengkhususkannya biman qabatin dengan satu derajat laisat li ghairihi yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Minhum man kallamallahu bila wasitatin. Minhum di antara para rasul yang disebutkan dalam judul ini adalah man, ada seorang nabi, kallamallahu yang diajak bicara oleh Allah bila wasitatin tanpa menggunakan perantara. Wa huwa Musa, dan ia adalah Musa alaihi salam, haitsu kallamahu lailatal hayrati, sekiranya Allah mengajaknya berdialog pada malam kebingungan, wa hiya tahayyuruhu fi ma'rifati tariqihi min masirihi min Madyana ila Misra, atau bisa dibaca wahya tuhayyiruhu, ya. Tuhayyiru itu domirnya hiya kembali kepada Lailatul Hayrah, malam kebingungan, ya. Wahia, dan malam kebingungan itu adalah malam yang membingungkan Nabi Allah Musa fi ma'rifati tariqihi, dalam mengetahui jalannya Nabi Musa, min masirihi, dari perjalanannya, min Madyana, dari kota Madyan, ila Misra, sampai ke Mesir. Wa fit Turi, dan di gunung Tur, kita mengenalnya Turi sini, ya, di mana Nabi Musa alaihi salam saat itu diajak berdialog. Dalam sejarah dikatakan bahwa ada 10 pesan-pesan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, hasil mukalamah ataupun dialog Nabi Musa dengan Allah bila wasitatin, tanpa menggunakan perantara langsung. Kapan Nabi Musa alaihi salam berdialog dengan Allah? Lailatul Hayrati, di malam di mana dia merasa kebingungan. Ketika dalam sejarah dikatakan Nabi Musa, ya, pergi dari kota Madyan menuju kota Mesir, maka di situ Allah mengajaknya berdialog. Ini adalah sebuah keistimewaan yang belum tentu diberikan kepada nabi yang lainnya. Dan yang kedua kalinya Nabi Musa diajak berdialog itu wa fit Tur, ketika Nabi Musa ada di atas gunung Turi Sinin. Ya. Apakah hanya Nabi Musa saja yang diajak berdialog dengan Allah? Wa Muhammadun, dan ia juga Nabi Muhammad, haitsu kallamahu lailatal mi'raji, sekiranya Allah mengajaknya berdialog pada malam Mi'raj. Kita mengetahui bahwa peristiwa yang cukup bersejarah dalam Islam itu ada Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Baitul Maqdis di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perginya Rasulullah dari Baitul Maqdis
terus naik ke langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha, dan terus sampai bertemu dengan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kok Nabi Musa yang lebih terkenal dengan peristiwa diajak berdialog dengan Allah? Walaupun di sini dikatakan Nabi Muhammad pun sama, beliau pun diajak berbicara dengan Allah. Tapi kok lebih tenar dan lebih viral Nabi Musa dalam sejarah? Sebetulnya kalau dibandingkan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berkaitan dengan keistimewaan yang Allah berikan dengan mengajaknya berbicara, tentu Nabi Muhammad mendapatkan manqabah ataupun derajat yang lebih tinggi dari Nabi Musa, dengan bukan sebatas diajak bicara tetapi lebih kepada maqam ru'yah. Nabi Muhammad itu pada Isra dan Mi'raj, khususnya pada Mi'raj, Nabi kan diajak bicara sama Allah dan juga melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun deskripsi Rasul Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah dalam kitab yang lain dijelaskan banyak versi dan riwayat. Kemudian wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan Allah pun mengangkat sebagian para rasul itu darajatin dalam beberapa derajat. Ini lafaz darajatin dijarkan ya. Asalnya dijarkan dia itu. Tetapi di sini pada posisi nasab ya, mansub darajatin dengan menggunakan jar. Mansubnya dengan jar karena dia muannas salim dengan menggunakan jarnya dengan menggunakan kasrah. Pada dasarnya dia dijarkan oleh huruf jar. Kita mengenalnya dengan mansubun binazil khafid wa rafa'a ba'dahum fi darajatin. Allah mengangkat sebagian dari para rasul itu fi darajatin dalam beberapa derajat. Ai fadaila, yakni beberapa keutamaan. Wa huwa Ibrahimu, dan ia yang dimaksud di sini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Li'annahu ta'ala takhadhahu khalilan walam yu'ta ahadan mithlahu hadhil fadilatu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim khalilan sebagai kekasih. Walam yu'ta ahadan mithlahu hadhil fadilatu, dan keutamaan ini tidaklah diberikan ahadan kepada seseorang mithlahu seumpama Ibrahim. Kalau tadi man kallamallahu maksudnya adalah Nabi Musa yang diajak bicara, termasuk diantaranya Nabi Muhammad, maka untuk contoh sebagian Rasul yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu Allah jadikan statusnya sebagai khalilan, kekasih, yang mana makna kekasih itu belum tentu diberikan kepada Nabi lain semisal Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Idrisu, dan yang kedua adalah Nabi Idris. Fa innahu ta'ala rafa'ahu makanan 'aliyya. Kenapa Nabi Idris masuk ke dalam golongan beberapa rasul yang diangkat derajatnya oleh Allah? Maka karena sesungguhnya Allah rafa'ahu telah mengangkat Nabi Idris makanan 'aliyya, pada tempat yang begitu tinggi. Kita tahu Nabi Idris itu dalam beberapa keterangan masih ada dan menempati satu tempat yang begitu mulia.
Ya, di samping memang Nabi Isa, juga Nabi Idris alaihissalam. Apakah masih ada nabi yang lain yang diangkat derajatnya oleh Allah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya? Wa Dawudu, dan yang ketiga yakni Nabi Allah Dawud alaihissalam. Kenapa Nabi Daud termasuk ke dalam golongan ini? Fa innahu ta'ala jama'a lahul mulka wan nubuwata. Karena sesungguhnya Allah telah mengumpulkan pada diri Nabi Daud alaihissalam al-mulka, sebuah kerajaan, wan nubuwata, sekaligus juga kenabian. Di samping dia seorang raja, dia juga seorang nabi. Di samping dia seorang nabi, ya dia juga seorang raja. Walam yahsul hadza li ghairihi, dan pangkat seperti ini lam yahsul, tidaklah hasil, li ghairihi, kepada selain daripada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ada beberapa nabi yang lain yang mungkin kita kenal, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, yang memang di samping Nabi Allah berikan kekuasaan tanah Mesir saat itu. Dia sebagai seorang perdana menterinya. Kemudian Nabi Sulaiman yang merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam, dia pun masuk dalam kategori wa rafa'a ba'dahum darajat. Kenapa Nabi Sulaiman termasuk ke dalam golongan ini? Fa innahu ta'ala sakhara lahul insa wal jinna wat tayra war riha. Karena Allah Ta'ala telah menundukkan lahu, bagi Nabi Sulaiman, al-insa, manusia. Banyak manusia yang tunduk terhadap Nabi Sulaiman. Ternyata bukan hanya manusia, wal jinna, jin pun termasuk. Ya. Kita mengenal sosok jin yang cukup terkenal saat itu, yang merupakan tokoh antagonisnya pada masa Nabi Sulaiman, ada namanya Ifrit. Ya. Kemudian disandingkan, dilawankan dengan salah satu kepercayaannya Nabi Sulaiman, yakni Asif bin Barkhaya. Ya. Banyak jin-jin yang ditaklukkan atas kehendak Allah oleh Nabi Sulaiman. Wat-tayra, diantaranya juga ada burung-burung. Banyak burung. Kita mengenal ada burung hudhud saat itu, yang sebagai kurirnya Nabi Sulaiman, katakanlah begitu. Setiap info-info terkait dengan kerajaan, maka hudhud ini cukup memberikan peranan yang penting, memberikan informasi-informasi yang beredar di luar istana. Seperti dalam sejarah dikatakan, kerajaan Ratu Bilqis, ya, di negeri Saba itu sempat berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, saling surat menyuratnya ini menggunakan perantara burung hudhud. Kalau di kitab burung apa hudhud itu, ya. Dan tidak hanya burung, ternyata yang takluk di kekuasaan Nabi Sulaiman, warriha, termasuk angin. Ya. Ada satu cerita dulu, di mana ada seorang yang sedang dikejar-kejar oleh malaikat Ijrail, sang pencabut nyawa. Ya. Malaikat Ijrail sedang mengejar dan ditugaskan untuk mencabut nyawa seorang laki-laki yang saat itu kemudian melapor dan memohon pertolongan kepada Nabi Sulaiman. Kata si laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Nabi Sulaiman, aku mohon pertolongan agar diriku bisa dipinjamkan sebuah awan, agar aku bisa terbang kemudian ke sebuah negara bernama Hindi, kalau tidak salah.
Nah, maka singkat kata kemudian Nabi Sulaiman meminjamkan atas kekuasaannya dan izin Allah. Awan itu tunduk dan takluk kepada Nabi Sulaiman, nurut untuk mengantarkan si laki-laki tersebut ke sebuah negara bernama Hindi. Kemudian laki-laki itu berjalan, terbang menggunakan awan tersebut. Tak lama kemudian datanglah malaikat Ijrail menghampiri Nabi Sulaiman, berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, maaf Rasul, apakah engkau melihat seorang laki-laki yang cukup tua hari ini?" Kata Nabi Sulaiman, "Apakah ciri-cirinya seperti ini dan itu?" Jawab malaikat Ijrail, "Ya betul." Kata Nabi Sulaiman, "Baru saja tadi dia berangkat menggunakan awan yang aku pinjamkan kepadanya atas izin Allah ke sebuah negara bernama Hindi. Memang kenapa dengan laki-laki itu, wahai malaikat Israel?" Jawab Israel, "Aku sedang ditugaskan untuk mengambil nyawa laki-laki tersebut. Tapi kalau memang betul dia saat ini dalam perjalanan menuju Hindi, maka aku sudah tidak usah repot-repot mengejar dia untuk diambil nyawanya, karena berdasarkan ketentuan yang ada, dia akan meninggal di sebuah negara bernama Hindi tersebut." Jadi semua orang itu sudah ditentukan ya, lahir, jodoh, rezeki, dan ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unik jadi ya. Satu sisi si laki-laki tua itu mencoba menjauhkan diri dari maut. Ada kan orang yang tidak rela mati, entah karena kekayaannya yang tidak ingin ia tinggalkan, seolah dia ingin selalu abadi. Padahal jelas manusia itu ya ada matinya, mau muda mau tua, kapanpun. Nah, ini menunjukkan bahwa warih, angin pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan walam yakun hadza hasilan li abihi Dawud alaihissalam. Dan keistimewaan ini lam yakun hasilan, tidaklah hasil ada, li abihi, terhadap orang tuanya, yakni Dawud alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman kan putranya Nabi Daud. Keistimewaan yang Allah berikan di mana Nabi Sulaiman mampu menaklukkan jin, manusia, burung, dan juga angin, ini tidak dimiliki kehebatan ini oleh ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Ya, jadi mukjizat setiap nabi itu berbeda-beda. Tentu secara logika memang mukjizat itu biasanya diturunkan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Jika pada zaman Nabi Isa alaihissalam banyak orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai paranormal atau kahin, dukun saat itu, yang seolah dia ingin diposisikan sejajar dengan Tuhan, bahkan ingin disembah hanya karena kehebatannya bisa menghidupkan orang mati, hanya dengan kehebatannya dan keadikdayaannya dia mampu menyembuhkan orang-orang dengan penyakit yang langka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada Nabi Musa sekian mukjizat-mukjizat yang melebihi dari kehebatan orang-orang yang batil saat itu, sehingga dengan mukjizat, yang mana artinya mukjizat itu kan mengalahkan yang ada. Jadi kebatilan-kebatilan yang ada dan merajalela saat itu dikalahkan oleh mukjizatnya para utusan Allah,
namun mereka tidak kemudian memproklamirkan sebagaimana para paranormal tadi, tetapi malah mengajak, menyadarkan para umat untuk sama-sama kembali kepada Allah dan menginformasikan bahwa kehebatan yang mereka saksikan itu tiada lain adalah atas dasar kehendak Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Kemudian pada zamannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Al-Quran yang diturunkan sebagai mukjizat kurang lebih? Karena satu, Al-Quran sangat-sangat komprehensif sebagai mukjizat. Ya. Yang kedua, memang saat itu yang sedang digandrungi adalah kehebatan masyarakat Arab jahiliyah dalam hal membuat syair ataupun kata-kata mutiara, yang mana dengan kata satu bait kata saja seorang bisa terlena, bahkan terbujuk untuk melakukan sesuatu yang bisa saja sesuatu itu malah menjerumuskan dalam jurang kekafiran dan kemusyrikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi yang terbesar dengan sederet keindahan dan keluhuran nilai sastra yang ada di dalam Al-Quran, yang mana dengan Al-Quran itu segala macam syair seindah mungkin tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Ya. Bahkan ditantang dalam Al-Quran, datangkan ahlinya ahli untuk membuat jangan kata satu Al-Quran penuh. Ya. Satu surat saja dalam Al-Quran yang menyepadani nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Silahkan kalau mau dan kalau bisa ditantang oleh Al-Quran, dan nyatanya memang tidak ada yang mampu. Ini mukjizat yang diberikan kepada para rasul itu. Ya. Lantas siapa lagi yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa Muhammadun. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samping tadi dari sisi man kallam Allah, Nabi Muhammad masuk juga dalam kategori itu, bahkan melebihi makamnya, sudah makam ru'yah, bukan sekedar berdialog ya. Juga masuk dalam kategori wa rafa'a ba'dahum darajat. Kenapa demikian? Fa innahu ta'ala khassahu bi annahu mab'utsun ilal jinni wal insi. Karena sesungguhnya Rasulullah dikhususkan oleh Allah. Khusus itu dari kata khassa ya khusu ya. Kemudian ada sigat lain yang sering kita lihat, ada khasais ya, atau khasiyah. Nah, khasiyah itu kalau di Indonesia kan ya sebetulnya kita lebih familiar dengan kata khasiat. Khasiat itu dari bahasa Arab, yang artinya kekhususan, keistimewaan, ciri khas yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, Allah memberikan ciri khas kepada Nabi Muhammad. Kenapa masuk dalam kategori orang-orang dari kalangan Rasul yang dinaikkan derajatnya? Bi annahu mab'utsun, karena sesungguhnya Rasulullah mab'utsun itu diutus ilal jinni wal insi, kepada manusia, kepada jin wal insi dan manusia ya. Jadi jin dan manusia itu tertaklif hukum oleh apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ada jin yang muslim, ada jin yang tidak muslim, ada jin yang mukmin, ada juga jin yang kafir ya. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat, sama seperti manusia, cuman alamnya berbeda.
Dan alasan selanjutnya adalah wa bi anna syar'ahu nasikhun likulli syara'i'i, dan karena sesungguhnya syariatnya Nabi Muhammad itu nasikhun, menghapus, merevisi likulli syara'i'i, terhadap seluruh syariat-syariat yang pernah ada di muka bumi. Kita mengenal dari sekian agama samawi itu ada beberapa kitab, bahkan kita harus mengimaninya karena termasuk ke dalam rukun iman. Ada kitab Jabur, ya, yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Seluruhnya berisi perintah-perintah dan larangan dari Allah. Akan tetapi eksistensi dari sekian kitab yang dimaksud tadi kemudian tidak terjaga keorisinilannya sampai dengan hari ini. Maka Al-Quran hadir sebagai mukjizat sekaligus sebagai nasikhun likulli syara'i. Syariat-syariat yang pernah berlaku saat itu, maka kemudian dinasikh, diupdate, disempurnakan dan dibakukan sampai dengan hari kiamat nanti, dan semua itu termaktub ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari ini Nabi Muhammad dengan mukjizatnya termasuk juga ke dalam orang-orang dari kalangan utusan Allah yang dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati ayil ajaiba min ihya'il mauta wa ibra'il akmahi wal abrasi wal ikhbari bil maghibati, atau mungkin dibaca bil mughayyabat, ya. Kalau maghibat isim maf'ul itu dari kata ghaba yaghibu, maghibun isim maf'ul, asluhu maghyubun ala wazni maf'ul. Itu harus melalui proses i'lal dulu, ya. Seperti kata mazidun itu dari kata zada yazidu zaidan, fahuwa zaidun wa zaka mazidun, asluhu, asal dari asalnya adalah mazyudun ala wazni maf'ul. Ini termasuk ke dalam binanya. Kalau dalam sorof itu ghaba yaghibu, asluhu ghayaba yaghibu ala wazni yaf'ilu. Masuk ke dalam binanya bina ajwab, ya, ajwab yayi, ain fiilnya huruf illat. Keistimewaan yang selanjutnya yang Allah berikan kepada sebagian para utusan Allah adalah wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati. Wa atayna, dan telah kami berikan Isa putra Maryam al-bayyinati, bukti-bukti yang nyata. Ayil ajaiba, yakni beberapa keajaiban, ya, termasuk juga mukjizat dalam tafsir yang lainnya. Min ihya'il mauta, min ihya'il mauta, dari menghidupkan orang-orang yang mati. Minnya ini min bayaniyah, ya, tafsiliyah. Jadi keajaiban-keajaiban yang dimaksud itu apa? Min ihya'il mauta, berupa menghidupkan orang-orang yang mati. Tadi sudah disinggung, ya, bahwa kemukjizatan Nabi Isa alaihissalam itu mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tetapi kemudian ada cerita yang cukup menarik dan mencengangkan juga dari umat Nabi Muhammad SAW, di mana kita mengenal ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
dalam beberapa manakibnya dijelaskan bahwa dia ditantang oleh seorang Yahudi untuk menghidupkan orang mati. Maka nyatanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pun mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Dan itu dengan sebuah cara yang cukup hebat ternyata. Ya, di mana orang mati itu kemudian hidup, tetapi dengan bahasa hiduplah dengan izinku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sementara dulu orang Yahudi dulu pada zaman Nabi Isa alaihissalam mendengar bahwa Nabi Isa itu menghidupkan orang mati dengan bahasa hiduplah dengan izin Allah. Ini kemudian jangan dipahami bahwa Syekh Abdul Qadir menyalahi syariat. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan. Kan tetapi karena kedekatan seorang hamba waliullah, kekasih Allah dengan Allah, maka bahasa seperti itu dalam dunia sufi sebetulnya lumrah-lumrah saja. Ya. Seperti dalam banyak qasidah kita kemudian mengagungkan dan meminta kepada Rasulullah, yang sebetulnya maknanya adalah bertawassul kepada Rasulullah, mintanya sama Allah. Nah, tentu bagi kalangan yang tidak sefaham dengan kisah-kisah seperti itu, ya sampai kapanpun tidak akan menerima. Ya, kalau kita sudah terbiasa dengan cerita seperti itu dan tahu sebetulnya makna yang tersiratnya apa, ya. Wa ibrahil akmahi wal abrasi, dan kehebatan kemu'jizatan Nabi Isa yang selanjutnya adalah mampu menyembuhkan penyakit kulit, ya. Penyakit kusta, penyakit kulit, ya. Belang itu abros, yang saat itu mungkin secara medis masih sulit dan langka untuk pengobatannya. Kalau sekarang yang agak sulit mungkin penyakit AIDS itu, ya, yang katanya obatnya masih belum ketemu yang jitu itu apa. Atau sekarang di musim pandemi ini, kalau obatnya sih katanya belum ada, ya, untuk COVID ini. Yang ada cuman vaksin saja dan beberapa obat racikan mungkin, ya. Minum ini untuk menurunkan ini, minum ini untuk stabilitas ini, gitu. Mengobati gejalanya. Kalau obat khusus untuk itunya, kalau tidak salah belum ada. Nah, ini Nabi Isa punya kehebatan di luar dari kemampuan yang dimiliki orang-orang saat itu. Wal ikhbari bil maghibati, dan kemudian Nabi Isa pun mampu mengkabarkan, memberikan kabar terhadap hal-hal yang gaib, ya. Nah, tapi kemudian Nabi Isa mampu mengabarkan hal-hal yang gaib bukan berarti dia memproklamirkan sebagai seorang dukun paranormal yang kadang-kadang bisa menjerumuskan kebanyakan ke dalam kekufuran dan kemusyrikan. Tetapi dengan kehebatan tersebut justru malah Nabi Isa ini mengajak umat untuk kembali kepada Allah, bertobat, menyembah Tuhannya dan Tuhan kalian semua, orang-orang yang didakwahi. Wa ayyadnahu biruhil qudusi, ay a'nahu bi Jibrila fi awwali amrihi wa fi wasatihi wa fi akhirihi. Wa ayyadnahu, dan kami kukuhkan ia, Nabi Isa maksudnya,
biruhil kudusi, dengan kehadiran ruhul kudus, roh kudus. Ay a'nahu bi Jibrila, yakni telah kami perbantukan, telah kami seriuskan bagi Nabi Isa bi Jibrila, dengan kehadiran Jibril alaihi salam, fi awali amrihi, pada awal urusannya, wa fi wasatihi, dan pada pertengahannya, wa fi akhirihi, dan pada akhirnya nanti. Wa huwa nafkhu Jibrila fi Isa wa ta'limuhul uluma wa hifzuhu minal a'da'i wa i'anatuhu wa raf'uhu ila samai hina aradatil yahudu qatlahu. Wahwa, dan pertolongan malaikat Jibril ini adalah nafkhu Jibril fi Isa, yakni meniupkannya malaikat Jibril kepada Isa alaihi salam. Jadi diceritakan kan memang Nabi Isa itu lahir tanpa ada perantara seorang ayah. Jadi Ibu Siti Maryam ini kemudian mengandung karena dalam ayat yang lain dijelaskan di tafsir ini juga. Jadi ada angin yang masuk ke lengan bajunya Siti Maryam, yang kemudian masuk ke dalam rahimnya, kemudian Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Ya. Itu mukjizat juga, kehebatan Nabi Isa yang lahir ada ke dunia tanpa perantara seorang ayah, atau sebagaimana lumrahnya manusia yang menikah kemudian melakukan hubungan badan dan secara biologis akan mempunyai keturunan. Nah, Nabi Isa itu sudah diurus oleh malaikat Jibril fi awali amrihi, dari awal kelahirannya pun sudah bersama Jibril. Terus wa fi wasatihi, dalam perjalanan kecil, remaja, dewasanya pun selalu ada dalam bimbingan malaikat Jibril alaihi salam. Wa ta'limuhul uluma wa hifzuhu, ya, malaikat Jibril mengajarkannya Nabi Isa akan ilmu-ilmu yang ada. Wa hifzuhu, kemudian memelihara Nabi Isa minal a'da'i, dari musuh-musuhnya. Dalam tafsir ayat yang lain juga dikatakan bahwa Nabi Isa pernah dititipkan kepada seorang pemuka agama, ya, yang kemudian karena Nabi Isa itu dibimbing oleh malaikat Jibril, satu ketika gurunya mengajarkan satu materi pengajian, Nabi Isa kemudian karena kritis bertanya kepada sang guru. Dan adab saat itu murid itu tidak diperkenankan bertanya dulu kepada guru sebelum selesai menjelaskan. Ibunya menitipkan Nabi Isa kepada sang guru pada awal pertama mengaji, menitipkan pesan bahwa jangan pukul anak ini wahai guru. Ini satu misteri yang kemudian terbuka ketika tadi Nabi Isa di tengah perjalanan sedang belajar terhadap gurunya, kepada gurunya. Kemudian gurunya kesal karena Nabi Isa terlalu banyak bicara, bertanya ini dan itu. Kemudian dipukul, ya. Dan akhirnya si guru mendapatkan teguran bahwa dari awal sudah dipesankan Nabi Isa itu jangan dipukul. Karena Nabi Isa jelas lebih alim, lebih pintar dari orang-orang selainnya, karena memang sudah dari awal pun dibimbing oleh malaikat Jibril, kemudian diajarkan ilmu-ilmu oleh malaikat Jibril, hakikatnya kan begitu. Dan juga wa i'anatuhu,
Nabi Isa ini dibantu oleh malaikat Jibril. Pokoknya hari-harinya tidak terlepas dari pantauan malaikat Jibril. Wa raf'ahu ila samai, dan diangkatnya Nabi Isa hina aradatil yahudu qatlahu, ketika orang-orang Yahudi bermaksud untuk membunuhnya. Nah, dalam versi akidah kita kan Nabi Isa itu diangkat, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, ya, yang termasuk seorang pengkhianat. Kalau tidak salah namanya Yudas Iskariot, ya. Nah, ini hadirin sudah hampir 50 menit nih ya. Sebentar lagi. Saya kira untuk pengajian perdana ini mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya. Apa yang bisa kita simpulkan bahwa dari sekian nabi dan rasul, khususnya para rasul di sini, ya, yang wajib kita ketahui saja 25 rasul itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang wajib loh. Ya, ada rasul-rasul lain yang tidak disebutkan. Nabi ya jelas lebih banyak. Nah, maka dari sekian rasul yang ada beberapa rasul dengan keistimewaan yang Allah berikan. Keistimewaan, mukjizat yang tentu itu menambah wawasan untuk kita, dan mudah-mudahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita akan kisah-kisah yang pernah terjadi dari umat-umat terdahulu, ya, lebih mempertebal keimanan kita. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan bacakan tafsir pada ayat kursi, yang merupakan kelanjutan ayat dari ayat yang barusan kita baca. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ada manfaat dan barokahnya. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.